Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar warung sembako, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, mudah-mudahan yang jualan atau yang usaha warung sembako mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, tentunya diberikan kelarisan dalam setiap harinya, dan mudah-mudahan omsetnya selalu naik, teman-teman. Oke, pada video kali ini kita bahas nih mengenai atau kita sharing-sharing ya mengenai hal-hal yang membuat usaha kita itu semakin meningkat. Dan tentunya banyak sekali teman-teman ya yang memikirkan hal-hal yang buruk di dalam usaha warung sembako. Nah, pada kesempatan kali ini kita jangan patah semangat ya untuk menghadapi di setiap waktunya untuk memperkembangkan usaha kita, teman-teman. Yang penting kita mempunyai ketekatan yang kuat ya dalam usaha atau menjalankan usaha warung sembako ya, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, sebelum video kita lanjut ya, jangan lupa subscribe-nya teman-teman, like, komen, dan pencet tombol notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya ya, untuk membahas hal usaha warung sembako yang ada dimanapun kalian berada, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman, saya membuka usaha warung sembako itu di pedesaan ya, teman-teman. Mungkin dari segi kita menjalankan usaha warung sembako kalau di pedesaan itu biasanya itu sangat-sangat apa ya teman-teman, tentunya sangat menjadi kendala ya untuk kita berjualan atau mendirikan sebuah usaha warung sembako ya. Tapi yang penting kita mempunyai kesemangatan yang kuat dan menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Kita yang paling penting itu bagaimana kita menjalankan usaha warung sembako itu apa yang dibutuhkan sama masyarakat ya, sama masyarakat luas. Tentunya di pedesaan kita harus menyediakan barang-barang apa ya yang dibutuhkan sama para pelanggan. Itu yang lebih penting, teman-teman. Masalah hasil dan masalah kita warungnya rame, warungnya kadang sepi, itu hal yang lumrah, itu hal-hal yang sudah terbiasa, teman-teman. Nah, tapi di dalam menjalankan usaha, tentunya usaha warung sembako ya yang saya dirikan di pedesaan, itu tidak mengurangi rasa kesemangatan kita sebagai orang yang menjalankan sembako ya. Tentunya banyak sekali pelanggan-pelanggan kita yang membutuhkan barang-barang apa yang kita sediakan di dalam usaha warung sembako kita ya. Biarpun di pedesaan, tetapi usaha kita itu semakin meningkat ya. Nah, itu salah satu bagaimana kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang tentunya mengutamakan para pelanggan itu lebih penting ya, dan apa yang dibutuhkan para pelanggan kita sediakan ya, walaupun sedikit-sedikit ya nggak apa-apa ya, yang namanya usaha modal kecil ya, bagaimana kita untuk memperkembangkan usaha kita, teman-teman. Nah, teman-teman, tentu perlu kita ketahui ya, dimanapun tempat ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako, tentunya apa yang dibutuhkan sama pelanggan itu kita harus cermati ya, di dalam kita mau belanja apa yang disediakan
bahan-bahan atau barang-barang dagangan kita itu, kita harus tahu ya bagaimana orang-orang mencari kebutuhan setiap harinya atau kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat sekelilingnya, teman-teman. Jangan sampai salah kita mempunyai target ketika kita belanja, apa yang dibelanjakan ternyata bukan yang diinginkan para pelanggan. Nah, itu harus dicermati dan dipahami, teman-teman. Ya, teman-teman dan sahabat semuanya, yang penting kita menjalankan usaha warung sembako itu, ketika kita belanja, apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat kita sediakan semampu kita. Jangan mempunyai ego tersendiri ya, tapi pikirkan bagaimana orang-orang membutuhkan apa yang kita belanjakan di setiap waktunya ya, di setiap harinya kita menyediakan barang-barang yang dibutuhkan sama masyarakat setempat, teman-teman. Jadi kira-kira begitu ya, teman-teman. Kalau kita mendirikan sebuah usaha warung sembako, tentunya apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu harus kita belanjakan. Sedikit nggak apa-apa, yang penting kita bisa menyediakan apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Apabila kita mendirikan sebuah usaha warung sembako, untuk meningkatkan omset kita setiap harinya, tentu kita harus memikirkan modal ya. Nah, itulah modal sedikit tapi keperluan banyak masyarakat ya. Semoga apa yang kita jalankan setiap harinya bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya, di warung sembako kita. Mudah-mudahan bermanfaat, kita sharing-sharingnya atau berbagi pengalaman, dan ikuti channel ini terus ya di Toko Amar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan tinggalkan pesan di kolom komentar, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.